Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usna Lusna dengan NIM 23801002 dari Fakultas Agama Islam di Universitas Indonesia Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya di mata kuliah evaluasi pembelajaran yang berjudul Pendekatan Model Evaluasi Pembelajaran. Nah, kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi. Definisi umum, evaluasi adalah sistematis untuk menentukan nilai, kualitas, yang efektivitas, atau keberhargaan dari suatu objek, kegiatan, keputusan, atau program berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk membuat pertimbangan dan rekomendasi atau penentuan nilai. Nah, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu model-model evaluasi pembelajaran. Di sini ada beberapa model-model evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu model evaluasi kuantitatif, yaitu model ini yang menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur dan menganalisis hasil. Nah, yang kedua model evaluasi kualitatif. Nah, model ini yang menggunakan data non-numerik seperti observasi, wawancara, deskripsi untuk memahami dan menganalisis hasil. Nah, model yang ketiga, model evaluasi berorientasi pada tujuan yang dikembangkan oleh Taylor. Nah, model ini berfokus pada menentukan sejauh mana tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara eksplisit berhasil dicapai oleh peserta didik atau program. Nah, model yang keempat, model evaluasi bebas sasaran yang dikembangkan oleh Michael Schriven. Nah, evaluator tidak diberitahu baik mengenai tujuan program, formal program. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bias dan menilai semua dampak aktual dari program, baik yang direncanakan maupun yang tidak terduga. Nah, model yang selanjutnya yaitu yang kelima, model evaluasi sumatif formatif yang dikembangkan oleh Michael Schriven. Nah, model evaluasi formatif dilakukan selama proses berlangsung untuk memberikan umpan balik dan perbaikan segera. Yang keenam, model evaluasi wajah yang dikembangkan oleh Robert Stick, yaitu model ini menekankan bahwa evaluasi harus dilakukan melalui dua dimensi. Yang pertama itu deskripsi apa yang terjadi dan penilaian judgement. Nah, model yang ketujuh, model evaluasi responsif yang dikembangkan oleh Robert Stick juga. Evaluator harus responsif terhadap klaim, kekhawatiran, dan isu-isu yang diangkat oleh berbagai pihak yang terlibat dalam program. Metodologi cenderung kualitatif dan naturalistik. Nah, model yang kedelapan, model evaluasi. Nah, model ini mengklasifikasikan evaluasi berdasarkan fase program, yaitu evaluasi kebutuhan, evaluasi program, evaluasi implementasi, dan evaluasi hasil akhir. Nah, yang kesembilan, model evaluasi CAPP yang dikembangkan oleh Staffel. Model yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Nah, yang ke-10, model ketidaksesuaian yang dikembangkan oleh Profus. Nah, model yang bertujuan mengidentifikasi kesengajaan antara standar program yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual yang diamati. Nah, kita beralih ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu pendekatan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kategori dalam pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu kategori yang berfokus pada fungsi dan tujuan evaluasi. Yang kedua, kategori berdasarkan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, kategori berdasarkan fokus penilaian. Yang keempat, kategori yang populer dalam praktik kontemporer. Nah, kita berada ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu evaluasi adalah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan yang telah dicapai oleh peserta didik. Sedangkan model evaluasi adalah contoh atau pola acuan suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas pendidikan.
Sedangkan pendekatan adalah merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu untuk menelaah dan mempelajari evaluasi. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.